Hari ini 29 Februari 2024 XAUSD sama seperti apa yang kita targetkan, dia mengalami penguatan. Sebagai seorang buyer kita full senyum, sangat full senyum teman-teman sekalian ya. Jangan sampai bersedih. Kenapa? Karena we already did our best, kita sudah fokus entry buy semenjak semalam, termasuk juga entry di medium risknya kita entry buy. Kondisi saat ini pergerakannya sudah mulai melambat, ya mulai melambat wajar. Kenapa? Karena nanti juga akan ada news di sini. Untuk hari ini ada beberapa news yang cukup signifikan, salah satunya IGC ya, yang seperti biasa, Initial Jobless Claim atau Unemployment Claims ya. Lalu Core PCE Price Index untuk year on year dan month on month-nya. Dan di sini juga ada untuk GDP-nya CAD. So be careful juga teman-teman kalau trade di CAD, USD CAD dan lain sebagainya, teman-teman juga be careful. CAD JPY misal itu juga teman-teman be careful. Terus nanti ada Chicago PMI ya, untuk bulan Februari. Dan terus sampai nanti Atlanta Fed GDP Now quarter 1. Dari pandangan kita akan ngomong technical dulu aja, karena kalau news kan kita basically on news aja. Kita trade on news, fokus on news. Mau buy, mau sell, kita fokus on news. Tapi sekarang ini adalah kondisi yang oke buat nge-sell, but it's totally high risk. Kenapa ya? Karena ini adalah zone yang sama teman-teman sekalian. Ketika dia tidak berhasil breakout, which is di 2037, teman-teman bisa tunggu 2037 atau misalnya di 2038 dengan base-nya sampai ke 2039. Jadi tipis untuk high risk-nya. Dimana yang lebih medium risk, sama zone-nya seperti yang King sampaikan beberapa waktu yang lalu, termasuk tadi malam. Semalam King sampaikan kepada teman-teman untuk watch zone ya. Sebentar, mana watch zone-nya itu saya sudah bilang. Oh no. Saya share di grow count. Watch zone sell high risk itu 2040 2042. Jadi semalam saya sampaikan bahwa 2040 2042 ini sebagai sell high risk-nya. Wajar. Karena momentum buyer dengan news yang cukup signifikan dari USD itu mendorong penguatan naik sehingga saya ubah itu menjadi high risk. Tapi kondisi sekarang high risk-nya saya turunkan di 2037 2039 untuk nge-sell ya. 2037 2039 it's high risk. Dengan medium risk-nya teman-teman bisa tunggu lagi. Itu misalkan tadi teman-teman entry 2039, teman-teman bisa entry lagi misalnya di 4142. Kalau teman-teman mau aman aja, nggak mau gerasak gerusuk entry lebih dulu, teman-teman bisa tunggu di 2040 2042 2040 2043 untuk sell. Tapi apakah King akan melihat ini sebagai suatu pembentukan sell? Actually no, sebenarnya nggak teman-teman sekalian. Kenapa? Karena based on this, dia breakout, pertama dia breakout kencang, dia turun ke bawah nggak berhasil close di bawahnya, dia turun ke bawah nggak berhasil close di bawahnya, kuat naik di atasnya dan di atasnya. So, mungkin sell akan King manfaatkan sebagai scalping. King usahakan mencari sell ini untuk scalping saja. Tidak ada upaya untuk nge-hold lumayan lama. Tapi if dia balik kembali untuk rebound ke area 2030-an, maka King akan re-entry buy. Oke, King akan re-entry buy lagi. Jadi di kondisi kali ini, teman-teman nggak perlu hajar terus entry. Misalnya kayak, oh nih 2036 saya entry dulu sekarang deh. Nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang udah waktu menunjukkan pukul 2:30. It's actually teman-teman bisa nunggu aja sih. Bisa kita pastikan entry-nya di dalam area. Kenapa kok King nggak kasih teman-teman yang area-area yang cukup meriskan? Karena kita sudah SL dan King janjikan sama teman-teman bahwa sampai di akhir minggu ini King pastikan harus clean sheet. Means that nggak bisa kalau saya harus terus-menerus mengambil risiko-risiko yang besar termasuk entry di high risk. Maka saran saya teman-teman tunggu di 2040 2042, it's actually good thing. Atau teman-teman kalau sudah punya equity-nya bagus, teman-teman mau entry di high risk, teman-teman bisa masuk di round 37 sampai 39. It's most probably the best choice ya yang kita bisa pilih untuk trade di hari ini. Dan nanti seperti biasa clearance sebelum news 20.30 newsnya akan muncul, akan rilis, dan di situ kita akan fokuskan dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita either buy atau sell-nya fokus dengan hasil dari news. Begitu. Closing monthly untuk hari ini. Oh yes, betul. Closing monthly untuk hari ini betul. Ini. Yap. Ini untuk terakhir. Kalau misalnya teman-teman lihat kan, ini aduh banyak banget, sebentar saya hilangkan. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi it's actually a good sign ya untuk para bullish ini, orang-orang yang memandang bullish. It's actually a bullish sign. Masih dari bawah sini, dari 3 September 2018 terus mengalami peningkatan. Dan it's actually wajar aja dia ada naik turunnya, karena memang seperti itu harusnya pergerakan dari emas. Tetapi ketika teman-teman perhatikan, it's a good sign ya, it's a good sign. Kita masih dalam fase yang bagus, tidak ada gambaran dia akan semakin drop ke bawah. Tapi harapan kita adalah dia monthly ini akan close
di atas 2039. Harapan kita dia bisa close di 2040, 2045 mungkin. Kenapa? Karena ketika dia close di atas itu, maka this candlestick will be bullish. Candlestick akan bullish karena dia open terakhir itu di 2039. Open candlesticknya di 2039. So we need dorongan yang lebih kuat agar dia bisa nembus lebih tinggi dibandingkan 2039 hari ini. Begitu ya teman-teman sekalian. So we hope for the best. Kita harapkan yang terbaik untuk bisa menghasilkan profit di XAUSD. Kalau teman-teman tanya King sebenarnya berfokus sebagai apa? Tetap sebagai seorang buyer. Saya tetap akan fokus sebagai seorang buyer dan memanfaatkan sell hanya untuk scalping. Jadi memanfaatkan ya dapat 20-30 pips, that's enough. Begitu. Semoga cocok buat teman-teman sekalian. Dan ini di hari Kamis kita punya 2 hari terakhir, hari ini dan besok, untuk kita trade sebelum kita menutup minggu ini. Apakah kita akan full senyum atau kita akan bersyukur dan berharap yang terbaik di minggu depannya. So itu aja untuk XAUSD. Semoga teman-teman terbantu. Nanti videonya akan King upload juga di dalam YouTube.